Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Sura, channel Pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan konsisten menyajikan materi-materi belajar fisika khusus untuk SMP untuk kali ini, yaitu mengenai materi pembentukan bayangan pada lensa. Kemudian apa yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung, berfungsi membiaskan cahaya. Membiaskan itu nama lainnya membelokkan cahaya. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepi. Sedangkan lensa cekung bila dipegang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Kalau digambarkan seperti ini, yang cembung tengahnya lebih tebal, yang cekung tengahnya lebih tipis. Dalam kehidupan sehari-hari, ini biasanya yang bisa kalian jumpai adalah pada alat untuk membuat kacamata. Bagi bapak-bapak kalian atau ibu kalian yang plus kacamatanya sudah tua, itu biasanya lensanya cembung. Bagi kalian anak-anak yang pakai kacamata biasanya cekung. Karena sekolah biasanya lensanya cekung, kalau orang-orang tua biasanya lensanya cembung. Nah, pada bagian ini akan saya jelaskan pembagian ruangnya ini. Pembagian ruang untuk lensa ini sedikit berbeda dengan cermin. Kalau cermin pembagian ruangnya, baik ruang benda maupun ruang bayangan, itu pembagian ruangnya sama. Di ruang satu di cermin itu berlaku untuk ruang benda maupun ruang bayangan. Tapi untuk lensa pembagian ruangnya sedikit berbeda. Ada namanya pembeda antara ruang benda dan ruang bayangan. Ini kalau digambar saya sajikan, kalau yang ada aksen ini untuk ruang bayangan. Kalau ruang benda ini ruang 1, 2, 3 biasa. Bedanya ruang benda untuk lensa cembung dengan lensa cekung, ini ada juga perbedaannya. Ini saya jelaskan dulu yang lensa cembung. Itu benda bisa di ruang 1, bisa di ruang benda, bisa di ruang 3. Ruang 1 itu batasnya dari lensa atau ini O biasanya, O sampai F. Jadi lebih kecil dari F. Kalau ruang 2 antara F sampai 2F. Jadi kalau bendanya biasanya nanti lambangnya O itu antara F sampai 2F. Ruang 3 itu berarti 2F lebih besar dari 2F. Ini kebetulan di kiri. Kalau ini diputar di kanan nggak apa-apa, tapi untuk kali ini saya sajikan bendanya di kiri. Ruang 4 nya itu ruang di kanannya. Berarti untuk lensa cembung benda di ruang 4 nggak bisa, karena benda kita adalah benda nyata, hanya bisa di ruang 1, ruang 2, ruang 3, atau ini kalau pas di F bisa, pas di 2F bisa. Nah, kebalikannya di lensa cekung itu benda selalu di ruang 4, tidak bisa di ruang 1, ruang 2 maupun ruang 3. Seperti cermin juga begitu, kalau cermin cekung itu benda bisa ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau cermin cembung hanya bisa di ruang 4. Ada kemiripan antara lensa cembung dengan cermin cekung. Kalau lensa cekung kemiripannya dengan cermin cembung, hanya bisa di ruang 4. Bayangannya biasanya letaknya di seberangnya. Kalau ruang 1, 2, 3 di sebelah kiri untuk benda, maka ruang bayangannya dari sebelah kanan lensa. Lensa cekung juga begitu, ruang 4 ada di sebelah kiri, ruang 4 bayangan ada di sebelah kanan. Oke ya, jadi sedikit perbedaan antara cermin dengan lensa di pembagian ruang. Lanjut, kita pahami berikutnya adalah sinar istimewa pada lensa. Saya akan sajikan dulu pada lensa cembung. Ini ada 3, seperti pada cermin juga begitu. Jadi totalnya nanti kalian harus hafal 12. 3 sinar istimewa di cermin cekung, 3 sinar istimewa di cermin cembung, 3 sinar istimewa di lensa cembung, dan 3 sinar istimewa di lensa cekung. Sebenarnya ada kemiripan antara sinar-sinar itu. Sinar pertama nanti mesti sinar istimewa pertama pakai sinar datang saja. Sinar istimewa kedua sinar datang melalui. Itu kalau cermin cembung lensa cembung dengan cermin cekung, kata-katanya ini. Yang beda diri 3, kalau di cermin cekung sinar datang
melalui pusat kelengkungan. Kalau di lensa sinar datang melalui pusat optik. Nah, kalau di cermin cekung sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan. Nah, kalau lensa ini dipantulkan diganti dibiaskan. Yang lain sama. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus. Kalau cermin cekung sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan menuju titik fokus. Bedanya kata-kata dibiaskan. Kalau cermin dipantulkan. Sinar kedua juga begitu, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar. Ini juga iya. Kalau di cermin juga begitu, sinar datang melalui titik fokus tapi tidak dibiaskan, pakai dipantulkan. Kalau ini dibiaskan belok, sejajar ke fokus, kalau lewat fokus. Sinar datang yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik, ini titik O ini akan tidak mengalami pembiasan, diteruskan atau tanpa dibiaskan. Kalau di cermin, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Jadi berbeda untuk yang sinar simal ketiga, memang posisinya gambar. Untuk sinar simal pada lensa cekung, ini nanti kemiripannya pada cermin cembung. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dipantulkan seolah-olah, jadi tidak ke fokus tapi seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi sinarnya nanti menyebar atau divergen. Lensa cekung bersifat divergen dengan cermin cembung. Kalau lensa cembung, cermin cekung bersifat konvergen, mengumpulkan. Makanya lewatnya ke fokus. Ini disebarkan seolah-olah dari fokus. Sinar datang seolah-olah menuju fokus, jadi tidak melalui fokus, hanya menuju, akan dibiaskan saja. Cermin cembung juga begitu, sinar menuju fokus tapi tidak dipantulkan sumbu. Itu cara menghafalkannya biar mudah, dan kemiripan lensa cekung dengan cermin cembung, lensa cembung dengan cermin cekung. Nah, sinar ketiga ini antara cermin lensa cekung dengan lensa cembung sama, kalau lewat O ini tidak mengalami pembiasan. Khusus sinar ketiga lensa itu sama antara lensa cembung dengan lensa cekung. Kalau lewat O tidak dibiaskan. Seperti cermin sama, fungsi dari sinar istimewa sebenarnya adalah untuk melukis bayangan. Maka materi berikutnya saya sajikan cara melukis bayangan. Saya contohkan untuk dapat melukis bayangan harus digunakan dua sinar istimewa. Di cermin juga begitu. Nah, ini saya contoh melukis bayangan di lensa cembung dulu. Karena lensa cembung tadi bisa benda di ruang 1, ruang 2, ruang 3, titik F dan 2F, maka gambarnya juga ada 5. Saya sajikan 4 dulu karena layarnya tidak cukup. Yang pertama ini saya sengaja tidak saya urutkan biar kalian bisa paham. Benda di ruang 2, berarti benda di ruang 2 antara F sampai 2F. Ruang 2 benda ada di sini. Kita pakai dua sinar, sejajar sumbu utama, dibiaskan ke fokus. Sinar melalui fokus, sinar melalui fokus. Ini tidak melalui fokus ya, menggambarnya sinar melalui O tidak mengalami pembiasan. Ternyata sinar biasnya ini sinar bias langsung berpotongan di sini. Tempat berpotongan itulah akan terbentuk bayangan. Ini bayangannya. Kalau bayangannya dibentuk oleh sinar bias langsung, maka menurut teorinya bersifat ini bayangan nyata itu bayangan yang dibentuk oleh perpotongan langsung sinar. Bendanya ke atas, bayangannya ke bawah, maka sifat berikutnya adalah sifat bayangannya adalah terbalik. Kan? Diperbesar apa diperkecil? Lihat bendanya. Kecil, ini apa besar? Ini menghafalkan sifat bayangan bisa dari melukis. Nanti akan saya sajikan cara menghafal dengan tabel, bisa juga dari hasil perhitungan. Jadi bisa diperoleh sifat bayangan. Jadi tinggal kalian mengikuti aja soalnya dari mana, dari hafalan, dari melukis, atau dari hitung. Kita lanjut ke benda di ruang 1, ini antara O sampai F ruang 1. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus, ini sinar melalui O tidak dibiaskan. Nah yang ini ruang 1, benda di ruang 1, ini sinar biasnya tidak ketemu karena ini menyebar
melebar, kalau dilanjut ke depan sinar biasnya tidak ketemu, maka melanjutkannya memotongkannya ke belakang akan terpotong di sini, terbentuk bayangan. Nah, bayangan yang terbentuk karena perpanjangan perpotongan sinar bias, perpanjangan sinar bias. Ini nanti sifat bayangannya maya. Kalau ini perpotongan langsung nyata. Itu kalau dari gambar begitu. Tegak apa terbalik ya nih, dari gambar aja nih ke atas berarti tegak. Diperbesar karena bayangannya lebih. Oke. Itu benda di ruang 1. Untuk benda di titik F, sifat bayangannya adalah tidak terbentuk bayangan. Kenapa tidak terbentuk bayangan? Karena ini kalau digambar sejajar sumbu utama ke fokus lewat O, tidak dibiaskan, ini sejajar. Ini kalau saya teruskan ke depan maupun ke belakang ke sini tidak ketemu, maka tidak terbentuk bayangan. Ada buku yang menyebutkan terbentuk bayangan tapi di jauh tak terhingga juga nggak apa-apa. Jauh tak terhingga juga tidak bisa melukis kan, atau tidak terbentuk bayangan. Untuk benda ke posisi benda yang keempat ya, ini benda saya gambarkan di titik 2F, pas persis di 2F, sama seperti tadi, sinar datang sejajar sumbu utama ke fokus, sinar melalui O tidak dibiaskan. Perpotongan di sini ternyata kalau digambar ini bayangannya pas di 2F juga. Nah, berarti ini nyata karena langsung perpotongan nyata, terbalik, tapi besarnya sama. Ya itu dari melukis ya. Yang belum ruang berapa ini? Berarti ruang 3 yang belum ya. Di sekalian biar paham sekalian aja. Ruang 3. Nah, gambarnya seperti ini. Ruang 3 posisinya harus lebih besar dari 2F. Ini sudah ruang 3, sejajar sumbu utama ke fokus. Nah, ini saya pakai sinar istimewa kedua. Sinar mulai fokus, biaskan sejajar. Perpotongan kan? Maka ini bayang. Sifatnya apa berarti? Langsung berpotongan berarti nyata. Terbalik, diperkecil sama tambah. Oke, paham? Nanti silakan digambar di bukumu biar nanti lebih memahami karena melakukan aktivitas bagian dari belajar. Sekarang melukis bayangan untuk lensa cekung. Nah, ini lensa cekung kan benda selalu di ruang 4 seperti cermin cembung. Maka bayangan selalu di ruang 1. Lukisan bayangannya juga cuma 1 karena benda ruang 4. Ini benda di sini di sebelah kiri ini selalu ruang 4. Seolah-olah kayak kalau di lensa cembung ini ruang 2 ya, tapi kalau ini lensa cekung berarti ruang 4. Sinarnya sama, sejajar sumbu utama, tadi sinar pertama dibiarkan seolah-olah dari fokus. Sinar melalui titik O ini, titik utama bidang lensa, tidak mengalami membias. Sinar biasnya tidak ketemu ini, biar ketemu ini yang membias ini ditarik ke belakang. Terus ini dipotongkan dengan sinar, ini ditarik ke belakang, terbentuk perpotongan di sini. Maka ini bayangan. Bayangan selalu di ruang 1 antara lensa sampai F. Jadi ini walaupun bendanya naik mundur, bayangan mesti ada di sini antara O sampai F di ruang 1. Sifat bayangannya cuma 1, maya, karena ini diperpanjang maya. Maya pasangnya tegak, bayangannya lebih kecil. Oke, paham? Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus yang berlaku pada lensa. Ternyata sama dengan rumus-rumus yang berlaku pada cermin, yaitu rumus pertama super F sama dengan super C plus super C. Dan rumus kedua, jari-jari kelengkungan itu 2 kalinya F. Jari-jari kelengkungan itu seperti kita membuat lingkaran, nanti muncul jari-jari, itu adalah jari-jari kelengkungan. Kalau jari-jari dibagi 2 namanya jarak fokus F. Kemudian perbesaran bayangan M adalah C per O atau V per O. C per O, C adalah jarak bayangan, O jarak benda. I tinggi bayangan, O. I itu bayangan, O. Yang perlu diperhatikan untuk jarak fokus pada lensa cembung itu bernilai positif. Kalau di cermin yang positif adalah cermin cekung. Ingat ya, jadi perlawanan antara cermin dengan lensa. Kalau lensa cembung pasangannya cermin cekung. Fokusnya bernilai positif. Jarak fokus untuk lensa cekung bernilai negatif seperti pada cermin. Bayangan nyata itu SC-nya atau SI, C-nya bernilai positif, itu bayangannya nyata. Bayangan maya C bernilai. Ada rumus pada lensa yang tidak berlaku pada cermin. Itu ada satu rumus, yaitu rumus kekuatan lensa. Khusus pada lensa berlaku rumus P sama dengan super F, itu kalau F-nya meter,
atau 100 per F bila F-nya senti. Dengan keterangan F jarak fokus, ini kalau pakai senti berarti pakai yang ini. Kemudian P adalah kekuatan lensa, itu satuannya dioptri. Jadi tergantung F-nya, kalau meter pakai yang atas, kalau senti pakai yang bawah. Umumnya di soal-soal kita pakai senti. Sekarang sehari-hari atau fokus pakai meter terlalu besar, sehingga yang sering dipakai rumus yang baik. Untuk memperjelas materi akan saya tampilkan beberapa soal. Soal pertama tampilkan dari soal ujian nasional dulu. Jadi kita untuk soal yang dihapus, maka perlu kalian pahami bagaimana tipe-tipe soal ujian nasional waktu dahulu. Benda terletak di depan lensa cembung seperti gambar. Lensa cembung kodenya bisa seperti ini, ada garis dengan panah atas ke bawah. Ada yang hanya garis, atasnya dikasih tanda plus itu, atau digambar seperti biasa cembung. Jika benda digeser menjauhi lensa, akan terbentuk bayangan bersifat apa? Nah, ini sudah disajikan, benda jaraknya 15 cm, berarti nanti niso terbentuk bayangan jaraknya 20 cm isi. Nah, yang ditanyakan sifat bayangannya apa? Tinggal milih. Berarti nanti untuk bisa jawab kalian harus tahu dulu setelah digeser 10 cm ini benda ada di ruang berapa. Nah, dari ruang berapa itulah nanti bisa disimbolkan bersifat bayangan bersifat apa. Nah, untuk bisa menyimpulkan benda di ruang berapa, kita harus tahu jarak fokusnya dulu. Karena ruang 1 itu antara lensa sampai jarak F atau SO lebih kecil dari F. Kalau ruang 2, SO itu lebih dari F tapi kurang dari 2. Kalau ruang 3 berarti SO lebih dari 2. Nah, maka pada langkah pertama kalian harus mencari jarak fokus dulu. Penyelesaiannya seperti ini. Diketahui SO-nya tadi 15, I-nya 20 cm. Benda digeser 10 cm menjauh lensa, ditanya sifat bayangannya apa. Nah, ini dicari F-nya dulu pakai rumus pertama kemarin, tadi yang saya sampaikan. Seper F sama dengan seper SO ditambah seper C. Seper F sama dengan seper 15 ditambah seper 20. Menurut matematika ini harus disamakan penyebut. KPK-nya 15 dengan 20 adalah 60. Buat 60 sama, karena 15 dikalikan 4 maka atas jadi 4, 20 sampai 60 kali 3 atas jadi 3. Kalau ditambah adalah 7 per 60. Ini masih seper F, berarti nyari F nya harus dibalik, 60 dibagi 7, 8,55555 banyak, sambil 8,55. Kalau benda digeser 10 cm menjauhi lensa, berarti SO 15 ditambah 10 alias 25 cm. Berarti artinya SO yang nilainya tadi berapa, 15 cm dibanding 25, berarti SO lebih besar dari 2F. Karena 2 kalinya F itu cuma 17,1. SO nya setelah digeser menjadi 25, maka 25 lebih besar dari 17,1 alias SO lebih besar dari 2F. Berarti benda di ruang berapa? Berarti benda ada di ruang 3. Di perjanjiannya ruang 1 itu SO nya harus lebih kecil dari F. Ruang 2 SO nya lebih besar dari F tapi kurang dari 2F. Ruang 3 SO lebih besar dari 2F. Kalau benda di ruang 3 maka bayangannya bersifat nyata, terbalik. Karena tadi soalnya pilihan, jawabannya C. Oke. Mudah apa susah? Nah, untuk bisa memahami lebih banyak memang kalian harus melatih diri mencari soal sendiri di sumber-sumber lain, di buku maupun di internet. Silakan kalian latih. Nanti kalau bisa tanya. Soal kedua, atau ini sebelum soal kedua saya kasih clue atau trik cara menghafal sifat bayangan pada lensa cembung. Ini saya miripkan dengan cermin. Itu seperti ini. Jadi nomor benda ditambah nomor ruang bayangan harus 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan harus 5. Jadi kalau benda di ruang 1, bayangan itu di ruang 4. Kalau benda di ruang 2, bayangan harus di ruang 3. Ini jumlahnya 5. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Nah, yang lain ada 2 kemudian lagi, benda di titik F,
itu nomor ruang bayangan jauh sekali atau tidak memiliki bayangan. Untuk benda di titik 2F nanti bayangannya juga di titik 2F di sebelahnya. Kalau benda sebelah kiri 2F-nya, maka bayangannya 2F di sebelah. Nah, ini clue pertama itu ya, cara menghafal. Penjumlahnya harus 5. Terus cara mengingat berikutnya, kalau benda 1 dengan 4, kalau di lensa cekung tadi 4 ke 1, kalau lensa cekung 1 ke 4, ini bayangan mesti maya. Seluruh bayangan nyata kecuali benda di ruang 1 atau ruang 4. Itu bayangannya maya. Yang lain nyata semua. Nyata. Kalau maya pasangannya pasti tegak. Kalau nyata pasangannya pasti terbalik. Di lensa begitu hukumnya. Maka kalau kalian ada soal pilihan kok maya terbalik, itu pasti salah. Maya pasangannya tegak, nyata terbalik. Nyata terbalik, nyata terbalik. Untuk melihat diperbesar apa diperkecil, kamu lihat ini ruangnya. Ruang benda kan 1, bayangannya 4, angkanya kan membesar, maka di sini akan muncul diperbesar. Ruang benda 2, bayangannya 3, angkanya membesar, maka sifat bayangan juga diperbesar. Ruang 3 kedua mengecil, maka sifat bayangannya akan diperkecil. Itu trik aja untuk menghafalkan begitu biar tidak salah. Nah, ini untuk yang 2F, ini kan tetap 2F, maka muncul bayangannya adalah sama besar. Oke, bisa dipahami itu cara menghafalnya. Jadi kalau 1 4, 2 3, 3 2. Yang maya cuma 1 4. Yang lain nyata. Nyata pasangannya terbalik, maya pasangannya tegak. Diperbesar apa diperkecil? Dilihat dari benda kebayangan membesar apa. Oke, mudah, tidak begitu susah. Kalau kalian semangat belajar, insya Allah bisa semua. Oke, satu soal lagi, soal kedua, biar tidak terlalu lama kalian menontonnya ya video, tetapi nanti pesan saya setelah ini kalian setelah nonton video ini langsung berlatih mencari soal-soal yang lain di buku-buku atau di sumber internet yang lain. Saya contohkan satu soal lagi, ini sudah mewakili beberapa soal sebenarnya, karena ini akan memakai beberapa rumus. Sebuah lensa cekung mempunyai jarak fokus 10 cm. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 40 cm dari cermin. Tentukan tinggi bayangan. Ini pertanyaannya satu, tetapi tidak bisa langsung kalian jawab rumusnya tinggi bayangan apa, itu enggak bisa. Ini harus memakai beberapa rumus melalui beberapa langkah. Nah, ini langkah-langkahnya ini ada 3 langkah. Jadi yang diketahui yang pertama, jangan sampai salah, kalau lensa cekung jarak fokusnya harus negatif. Begitu kalian ini positif, ngitung ke bawah pasti salah. Jadi harus hati-hati. Kemudian tinggi bendanya 12 cm, jarak bendanya 40 cm. Tentukan tinggi bayangan. Itu adalah yang ditanya Hi. Kalau Hi itu rumus aslinya nih M kali H, tapi kan M-nya nggak ada. Sedang M sendiri rumusnya Si per So, Si-nya nggak ada. Maka untuk bisa menjawab soal ini, walaupun pertanyaannya satu, tapi langkahnya harus 3 langkah. Nyari Si dulu, nyari M, baru nyari. Untuk nyari Si, kalian mengubah rumus tadi yang 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si, maka kalau 1/Si rumusnya 1/F dikurangi 1/So. 1/Si berarti 1/-10 dikurangi 1/40. Ya tadi samakan penyebutnya. Ini minnya saya tarik ke atas, tidak apa-apa matematik. Ini yang di bawah saya tarik ke atas. 10 dengan 40, KPK-nya 40. Yang kanan 40 tetap 1, tapi yang kiri 10 jadi 40 kali 4 ke atas kalikan 4. Min 4 dikurangi 1 berarti min 5/40, ini masih seperti hasilnya berarti min 40 dibagi 5. Min 40 dibagi 5 adalah min 8 cm. Kalau Si ketemu min, itu artinya maya. Kalau nanti di soal ditanyakan sifat, tinggal bilang maya, boleh artinya min. M kalau dicari 1/Si per 1/So, tanda mutlak, ini min 8 bagi 40, min 0,2 per 5 atau 0,2 tanda mutlak. Kalau tanda mutlak dilepas menjadi positif 0, diperkecil, artinya apa? M-nya kurang dari 1, 0, itu kan kurang dari 1. Kalau ditanya sifat berarti maya diperkecil. Maya pasangannya tegak, jadi kalau ditanya di soal apa sifat bayangannya, berarti maya tegak. Jadi bisa cara menghafal, bisa dari kayak tadi menghafalkan ruangnya,
Ini juga bisa dari nilai hitungannya. Di min maya itu pasti tegak, M-nya kurang dari 1, itu bisa. Di trik-trik menghafal itu bisa dari pembagian ruangnya, bisa dari perhitungan. Untuk nyari Hi berarti M kali Ho, 0,2 kali 12 adalah 2. Diperkecil kan, Ho-nya 12 cm menjadi 2,4 cm. Nah, gampang kan? Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami pembentukan bayangan pada lensa, baik lensa cekung maupun lensa cembung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di materi-materi fisika SMP yang lain. Akhirnya kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.